Netizen kritik rotasi pemain STY saat timnas Indonesia dihajar Cina. Netizen bereaksi di media sosial soal komposisi pemain pilihan Sintayong saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY membuat sejumlah perubahan dalam susunan pemain inti dalam laga yang berlangsung di Stadion Qingdao. Pelatih asal Korea Selatan itu memainkan Asnawi Mangku Alam, Saipatinama, Nathan Chuaon, dan Witan Sulaiman sebagai starter. Keputusan ini membuat pemain seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Perubahan ini tidak berjalan baik meski mendominasi permainan. Timnas Indonesia kerap bermasalah dan telat dalam mengalirkan bola ke depan. Transisi dari menyerang ke bertahan juga bermasalah. Kelengahan saat bertahan ini yang akhirnya membuat Dragon Team bisa mencetak 2 gol ke gawang Marten Pas. Cina mengamankan kemenangan berkat gol-gol yang dicetak Behram Abdulweli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Sementara gol timnas Indonesia dijaringkan Tom Haye pada menit ke-86. China mengalahkan Indonesia 2-1. Abang turut kecewa kerana ini merupakan kekalahan pertama Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kali ini bukan disebabkan oleh wasit yang curang. Sejujurnya Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap taktikal China. Mereka sudah memperkirakan Indonesia akan menyerang secara agresif dipicu oleh kekecewaan seri dengan Bahrain. Tiongkok fokus mengukuhkan pertahanan yang kuat dan menyerang menggunakan counter attack dan juga bola mati. Situasi menjadi rumit bagi Indonesia ketika mereka kebobolan 2 gol mudah akibat kesilapan pertahanan di babak pertama. Pertukaran pemain di babak kedua memberikan kesan positif bagi permainan Indonesia terutama dari segi serangan. Pendapat Abang, Sintayong sebaiknya menggunakan pemain tersebut sejak awal, terutama Tom Haye, sang pencetak gol tunggal yang menjadi sumber kreativitas Garuda, dan Rizky Ridho, salah satu bek terbaik Indonesia. Kredit perlu diberikan kepada para pemain timnas yang pantang menyerah dan berusaha keras untuk bangkit. Namun tembok besar Tiongkok sulit ditembus. Peluang lolos Piala Dunia masih ada, namun harus mendapatkan hasil positif melawan Jepang terlebih dahulu. Gimana geng? Adakah hal itu bisa terjadi? Komen kat sini. Di saat wasit sudah bener malah susunan line up-nya STY yang gak bener. Gimana ini teman-teman? Buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu, dipecet di follow, jangan nonton doang ya. Pak STY kenapa sih suka bongkar pasang pemain mulu ya? Mulai dari Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, susunan line up gak pernah tetap ya. Selalu berubah-ubah gitu loh. Asnawi dari babak pertama mainnya gak bener dipertahankan. Begitu dia keluar langsung ngegolin kan Indonesia. Dan itu si Profesor ngapain dicadangin? Mainkanlah dari menit pertama. Tom Haye kan gak ada masalah sama fisiknya kan. Siap bugar kan, mainin lah STY. Jangan mainin cadangin. Jangan begitu. Sen Patinama juga, aduh gimana Sen Patinama ini? Tolong dong ya. Mending kamu duduk aja di bangku cadangan ya. Nanti kalau misalkan Indonesia pas lagi ada ribut, nah kamu baru di situ berperan. Jujur guys, lawan Cina ini gimana ya? Itu gol keduanya Cina itu kayak gol giveaway dari Indonesia. Gak ngerti aja itu kok belakangnya kosong. Misil Gers ngantuk apa gimana? Agak kecewa teman-teman ya. Kecewanya itu karena kita lawan Arab Saudi, lawan Australia, lawan Bahrain kita bisa main bagus. Giliran lawan Cina yang kita udah semangat, wah bisa nih menang lawan Cina, malah kita kalah. Padahal Cina di 3 pertandingan awal selalu kalah. Giliran ketemu kita justru kita yang dikalahin sama Cina. Mana pertandingan selanjutnya lawan Jepang lagi, gimana ini teman-teman? Bakal 0 poin lagi kita. Kalau menurut teman-teman gimana soal pertandingan Indonesia lawan Cina tadi? Faktor yang bikin Indonesia kalah apa? Coba tulis di kolom komentar menurut kaliannya. Segitu dulu dari aku, kecewa banget abangku ya. Padahal wasitnya udah bener itu. Ya udah kalau gitu jangan lupa seperti biasa masih ada gambar plus di sini, bilangin dipecet di follow. Jangan nonton doang, salam olahraga abangku ya. Breaking news guys, rotasi pemain menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas dan Coach Sintayong harus evaluasi serta bertanggung jawab. Terbukti guys, kita bisa sama-sama lihat ketika Rizky Ridho masuk, pertahanan kita menjadi lebih baik. Tapi kenapa Coach Sintayong terlalu memaksakan Kelvin Verdong untuk berganti posisi? Cuma di sini aku menilai Coach Sintayong itu benar-benar berani merotasi pemain. Yang seharusnya Coach Sintayong itu udah punya skema pemain unggulan seperti pertandingan-pertandingan yang kita lihat sebelumnya. Ditambah satu pertanyaan besar buat aku pribadi, kenapa Tom Haye tidak menjadi starter?
Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi Coach Sintayong harus bertanggung jawab atas rotasi yang dilakukannya malam ini. Dan pastinya harus mengevaluasi tentang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina hari ini. Peluang dan harapan itu masih ada, semoga Timnas Indonesia bisa bangkit ke depannya. Jadi gimana menurut kalian guys tentang rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong malam ini? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Nah sebenarnya ini yang gue takutkan. Ketika kita ini ya lawan Bahrain, lawan Aussie, lawan Arab Saudi, kita tidak ada expect bahkan untuk imbang aja itu udah luar biasa, dan itu dijawab. Lawan Bahrain kita expect menang, imbang pun udah oke, ternyata bisa imbang, hampir banget menang, harusnya menang. Tapi di saat kita harusnya paling possible untuk menang, yaitu lawan China, malah melakukan blunder. Dan akhirnya muncullah para haters dari STY dengan out. Nah itu pada keluar semua tuh, yang selama ini mungkin diam-diam, nah itu pada keluar semua. Nah nanti makin aneh lagi dah, makin banyak lagi nanti pengamat yang kemarin ngoceh sama STY merasa bangga kali ini, merasa menang. Ini yang gue lebih takutkan lagi. Ya kalau gue sih posisinya tetap STY. Ya mungkin kita harus memberikan lagi kesempatan. Ini anggap aja lah ini tamparan. Gue pun kritik STY keras. Ya ini jelas kemarin itu blunder STY. Keras gue kritik. Artinya nanti dia tidak boleh lagi melakukan hal kesalahan ini. Ya tidak boleh lagi ini. Ini udah terakhir kali. Ya dan ketika nanti dia melakukan kesalahan yang sama, maka barulah boleh kita berbicara lagi. Tapi gua harap sih tidak mengulangi hal yang sama, dan kembali lagi jangan dikit-dikit out. Oke? Jangan dikit-dikit out. Kita lihat dulu, ya. Siapa tahu dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, segitu dulu. Indonesia kalah atas China. Silahkan kritik Sintayong, tapi jangan berlebihan. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, pencet di follow akun gue. Sikat. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Timnas Garuda yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Tapi terus terang permainan hari ini kurang dapat menghibur dan banyak hal-hal yang perlu dikritisi, terutama starting line up yang dibuat oleh Coach Sintayong. Banyak sekali rotasi yang dilakukan oleh Sintayong pada starting line up malam ini. Asnawi Mangkualam, Zain Patinama, Witan Sulaiman dimainkan dari menit pertama. Bahkan Tom Haye juga dicadangkan. Padahal di atas kertas China levelnya setara dengan Indonesia, di mana kemungkinan kita untuk menyerang lebih terbuka. Justru harusnya Sintayong menurunkan Tom Haye dari menit pertama. Tapi yang terjadi, duo gelandang bertahan kita, Nathan Chuan dan Ivar Jenner, diturunkan secara bersamaan. Kemudian pada babak kedua hingga menit ke-75 tidak dapat membuat satu peluang pun. Sintayong telah bereaksi untuk melakukan pergantian pemain. Hingga akhirnya gol tercipta, tapi waktu sudah mulai menipis guys. Dan akhirnya kita harus kalah dengan skor 2-1. Peluang kita untuk mendapatkan runner up di grup C ini semakin sulit dan hampir bisa dibilang tertutup. Sedangkan untuk merebut posisi ketiga dan keempat semakin sulit. Pertandingan berikutnya adalah pada bulan November. Kita akan melakukan pertandingan home melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan diharapkan kritikan ini bisa diperhatikan oleh Sintayong supaya tidak melakukan hal yang blunder lagi seperti yang dilakukan hari ini. Komentar gimana guys? Sikat! Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.